Toh, amam nih? Jelas nih? Jelas? Oke. Malam Lailatul Qadar. Saya mau kasih hadiah anak-anak remaja. Saya senang sekali di masjid. Setelah saya lihat-lihat ini tuh, tadi kan bagi-bagi ke masjid, saya baru sadar, oh ini masjid genset. Bantau anak mudana. Lihat maki sedikit itu muka-muka sakaratil maut. Ya, kalau kutunjuk 1, 2, 3, sedikit. Ini semua anak muda ngasin tahu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sebelum saya lupa, adik-adik sekalian, saya tahu bukan di sekitar sini rumahmu. Saya tahu pasti jauh. Ya ta? Maka meskipun jauh, langkah motormu, langkah kakimu, kalau betul-betul kamu harap supaya hidupmu lebih baik, Allah pasti kabulkan. Allah pasti kabulkan. Nah, bukan kau pergi cari cewek, bukan kau pergi cari pocer, bukan kau pergi cari serangan fajar, datang kau mendapat hidayah. Masa Allah tidak kasih kau? Nah, Allah itu maha pengasih, Allah maha pemberi. Cuma setan nagoda kau itu. Ramadanmu saja, Ramadanmu. Sudah Ramadan jamu kau lagi datang. Nah, nanti video lihat siapa yang digoda setan. Kalau kau tetap datang, insya Allah. Yang kedua, adik-adik sekalian, dengan senang hati saya menjemput kalian untuk daftar remaja masjid di sini. Kalau minat ki, pulang nanti saya tunggu di situ. Saya kasih buku, tulis nama, nomor telepon, kita bikin grup WhatsApp remaja masjid. Kalau mau kau belajar pidato, saya latih kau sampai kau bisa. Yang penting mau kau. Yang penting mau kau. Ya, tadi malam ini saya cerita bagaimana saya kalau ada orang cerita susah hidup, maka aja. Dalam hatiku, tenanu beta susahku bos. Saya kenapa terbiasa puasa Senin Kamis dari dulu sampai sekarang. Salah satu sebabnya biasa kelaparan bos. Saya tidak ada adikku, coba adikku kusuruh bicara. Itu saya bilang sama dia, tunggu kos kak di Jalan Harimau. Daripada lapar kau saja, mending kita puasa. Lapar dapat pahala, kalau tidak puasa kau lapar kau saja. Sejak itulah saya terbiasa puasa Senin Kamis. Namanya susah hidup bos. Pulang pergi di kampung, mau bicara pembayaran, buka petutup nasinya, saya itu simbolnya, pesan tanda-tandanya orang tua kundaduannya, kubuka saja tempat nasinya. Kalau tidak ada di dalamnya, nasi dengan kelapa sudah diparut sama garam, pasti tidak ada warna. Saya bilang sama adikku, jangan kau cerita pembayaran. Belum tentu nak bayarkan ki bapak. Tapi pusing di pikirannya, pikir. Lebih kita pulang, kita tompa cari pembayaran. Berikutnya saya mau kasih hadiah. Ngantu bajuku tadi. Baru kau lihat ceramah lain penampilanku tuh. Lailatul Qadar. Nah ini. Ini masih ada bauku di sini. Ada khasnya baunya, ada saat latih. Bukan bau sakuluna. Nih ya. Saya mau kasih siapa yang beruntung. Saya selalu ditanya di IG, DM maupun WhatsApp, Ustadz, mauku itu di mana ki beli? Ya toh, banyak bilang begitu dalam sini toh. Sampai hari kiamat kau cari begini tidak dapat kok. Kenapa? Saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri. Warnanya, motifnya, ini kan aksara lontara di lehernya ini, toh? Tidak ada memang cara cari warnanya, kombinasi warnanya, memang saya yang gambar. Tidak ada. Ini saya mau kasih. Yang mana ini di? Begini saja. Siapa yang datang paling jauh? Tidak bisa ibu-ibu. Yang di sana di pintu. Dari mana? Oh. Gubur. Mana lagi? Itu. Kau dari mana? Berdiri. Mana dibilang muncul loh? Dikaji di sini BTP tuh. Mana lagi? Mana? Oh itu yang di luar. Ya. Tidak mungkin. Gur. Sama lagi.
Ah, pulang kampung je lebaran gitu. Ah, ini. Ya, kau dari mana? Mana dibilang bisa? Oh, masih jauh saya. Hertasding. Masih jauh. Oke, keep dulu itu, keep dulu. Nah, ini dari mana? Piko pulang lebaran gini. Siapa lagi? Tunggu dulu. Timika, Bapak pasti pulang di lebaran. Oke. Siapa lagi? Kau dari mana? Benteng? Jauh. Kita tunggu dulu, siapa tahu ada lebih jauh lagi. Tunggu dulu. Dari mana? Panciro, Ustaz, Kabupaten Goa. Jauh tahu ini Panciro. Jauh. Namanya mertua Ustaz. Tapi ini malam tidak datang. Tiap hari, Ustaz. Tiap hari. Tunggu dulu. Belum, siapa tahu ada lagi. Itu sana. Ya. Bungoro. Pangke. Pasti datang jadi sini jalan-jalan beli baju baru. Oke. Mana? Yang paling jauh. Paling jauh Suaib dari Ethiopia. Teman Nixio. Oke, sama lagi. Itu dari mana? Berau. Kaltim. Pudah lebaran. Oke. Itu dari mana? Mana dibilang Patalasan? Malam keberapa ini kau datang di sini? Baru? Kemarin datang? Kemarin lagi? Kau dapat hadiah. Ya, baju lebaran bos. Okay. Pakai dulu. Sama warna. Jodoh memang tuh. Masya Allah. Jodoh. Belum piku cuci nih dek. Masih ada bau Ustaz itu. Masya Allah. Ini saya pakai kemarin di Metro TV. Masya Allah. Oke. Coba beda cocok Joko. Kalau ndak cocok diganti. Masih di sana. Jangan kau ganti bajumu itu mau pasang double lagi. Nah. Jangan orang puasa sama pasti jujur. Kalau tidak memang rezekinya dia. Ya, kalau ada lagi besok masih banyak di baju, Bos. Mau banyak di. Alhamdulillah. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, bilang isi dek. Apa tujuannya orang puasa? Ini ya anak kecil. Agar bertakwa. Oke. Saya mau kasih kau hadiah baju tapi belum cocok ukurannya. Kita pembeli baju. Oke, sebentar. Jangan kau pulang. Ketemu di sana. Ku sari kau pembeli baju. Tenang saja. Dunia jini. Sini. Oke, senang. Nah, kopi pastena. Alhamdulillah ya. Adik-adik sekalian, ini perlu pengetahuan. Salah satu warna yang dicintai Rasulullah warna putih. Saya kasih kau hadiah. Adalah warna putih. Kenapa Nabi mencintai putih? Ini perlu adik-adik. Satu, pengetahuan. Warna putih itu tidak menyerap cahaya. Dia memantulkan panas. Sementara di Saudi itu panas sekali. Kalau pakai baju hitam pasti makin panas. Maka beliau pakai warna
Putih. Waktu beliau dibawa usia 10 tahun, anak-anak temannya bergaul, Rasulullah dipanggil dengan anak berbaju putih. Nah, itu sebabnya saya selalu pakai baju putih. Yang kedua, kenapa? Coba lihat, beda itu kau lihat mukanya tadi waktu belum pakai baju putih tuh. Lihat tuh, ternyata warna putih itu memancarkan orang kelihatan lebih bersih. Beda itu kau lihat saya dengan warna saya sekarang. Ya toh? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mengikuti dengan berpakaian putih itu bagian dari sunnah, insya Allah dapat pahala. Nah, sekarang kita bahas takwa. Kan 26 ini puasa tak lewat toh, maka mestinya kita sudah mendapat derajat takwa. Lewat mi, toh? Nah, apa itu takwa? Menurut Imam Bushairi, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Kata takwa, bukan T-A-K-W-A, bukan. Itu bahasa Latin. Yang ini adalah bahasa Arab. Takwa. Berasal dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Apa itu? Ta. Tawadu. Apa itu tawadu? Tahu warna duit. Bukan itu, bukan. Tawadu artinya rendah hati. Lawannya apa? Sombong. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Bahkan Allah sangat membenci orang yang punya sifat sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaiannya Allah. Dari 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah, satu di antara nama Allah namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa Allah maha sombong? Karena Allah yang maha tak terbatas. Satu, kau bilang gamar, kau mau kau sombong? Gamar, gagah. Kalau Allah marah, tabrakan, pok, hancur, operasi plastik. Berhenti mako gagah. Gagah, marah Allah, tuk, kasih stroke, bengkok muka. Keluar bebe. Apa? Kau merasa gagah, pasti ada waktunya. Kapan? Ketika kau tua. Saya bu, waktuku masih SMA, pada deh, gang maraton. Banyak sekali juga cewek mau sama saya, mau muntah. Iya tuh. Apa? Yang ketiga, yang kedua, penyebab datangnya orang sombong, bertambahnya ilmu. Yang tadinya hanya biasa, tiba-tiba dipanggil ustadz. Wah, mulai ini sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang mau sombong? Seperti Dasat Latif sekarang. Apa karena saya hebat? Tidak. Karena ada yang nonton, Kak. Biar jago ceramah, tapi tidak ada yang nonton. Apa itu? Di sini Kak ceramah 2 jam berapi-api. Tidak ada orang jamaah. Lewat orang dia bilang, kau dong lama gila itu ustaz. Ya, ada ustaz sombong. Ada. Mana ciri-cirinya? Yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Hanya dia yang merasa benar. Itu mi. Jadi yang bagus, kalau berbeda pendapat, hargai pendapatnya orang. Adik-adik sekalian, kamu yang baru belajar agama, jangan kau kaku belajar agama. Makin banyak ustadz kau dengar, makin banyak buku kau baca, makin luas wawasanmu. Makin luas wawasanmu, makin enak kau beragama. Coba kalau kau tidak punya ilmu agama, sesa kau toh? Apa? Misal, ustadz, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika Ramadan? Ini yang paling banyak tanya anak muda. Bagaimana hukumnya mimpi basah ketika Ramadan? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak. Dengan catatan, bangun langsung kau mandi. Mimpi basah. Lain kalau kau kreatif sendiri. Batal itu ya. Ya, sudah. Bagaimana menelan ludah Ustaz ketika puasa? Halal tidak? Halal. Yang penting betul-betul ludahmu. Jangan ludah orang. Astagfirullah. Iya kan? Nah, jangan sombong karena ilmu. Nah, sekarang saya perlu jelaskan ke ini. Kenapa sih ada ulama berbeda pendapat?
Padahal hadis yang sama, kenapa beda memaknainya, pendapatnya? Kenapa bisa? Nah sama hadisnya. Saya kasih contoh. Ibu bapak, ketika saya bilang saya tidak makan, itu kalimatnya sama. Saya tidak makan. Apa maksudnya? Satu. Sakit. Apa lagi? Kenyang. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Musafir. Apa lagi? Tidak ada makanan. Apa lagi? Tidak ada uang. Coba baru satu kata itu, baru satu kalimat. Banyak penafsiranmu. Iya toh? Saya tidak makan. Satu, kenyang. Saya tidak makan, alergi. Saya tidak makan, puasa. Saya tidak makan, saya tidak suka. Saya tidak makan karena macam-macam. Baru satu kata. Begitu juga hadis. Satu kata, tapi ulama memaknai berbeda-beda. Contoh, hadis mengatakan, saya melihat Nabi takbiratul ihram mengangkat tangan beliau sejajar dengan bahu. Kata sejajar dengan bahu. Coba, apa yang Anda maksud dengan sejajar dengan bahu? Ada, bisa. Kau dari tadi kau ketawa terus. Apa yang kau paham dengan sejajar dengan bahu? Oke, kau kasih contoh. Toh? Sejajar dengan bahu. Kata kalimat sejajar dengan bahu. Satu, Allahu Akbar. Sejajar ini dari mana? Ini. Ya toh? Sejajar tahu, nah lihat dari sana. Yang kedua, Allahu Akbar. Sejajar. Kenapa? Ini. Sama kata sejajarnya, beda cara memahaminya. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada foto, waktu itu tidak ada tutorial. Maka ulama menafsirkan berdasarkan pemahaman dalam otaknya. Contoh. Satu kata. Adik-adik pasti kau tahu. Kalau lihat kau apel sudah digigit setengah apa? Itu. Tapi tanya nenekku apa ini? Pasti dia tidak tahu. Kenapa? Karena informasi ke nenek saya tidak sampai. Begitu makanya kalau ada orang berbeda pendapat, jangan kau salahkan, berarti dia melihat sudut pandang yang lain. 3. Penyebab datangnya sombong. Bertambahnya jabatan. Yang tadinya caleg, terpilih tahu wah mau sombong. Jangan kau sombong, 5 tahun ji bos. Kalau terpilih kau lagi punya upah. Wali kota mau kau sombong 10 tahun. Lewat dari itu mau kau pakai itu lambang Garudamu, peliling. Nah bilang kurang gila. Jangan sombong karena jabatan, ada batasnya. Ya. Yang keempat, bertambahnya kekayaan. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat penggusuran talan tol, langsung kaya, sombong nih. Mana gigi anak kasih tongi berliang. Jangan sombong dengan kekayaan, ya. Itu orang yang baik puasanya, tidak ada dalam hidupnya kasus sombong. Ya. Yang kedua, takaf. Apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Coba bedek kalau mau buka puasa ibu. Itu ada semua itu di depan tak toh, rasanya mau dimakan semua toh. Jalan kote, pisang goreng, itu kalau lapar kau ingat semua makanan. Ya, begitu masuk satu teguk air kurma, hilang semua rasa lapar. Itulah serakah. Mau semua. Orang yang baik puasanya, insya Allah dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kenapa ibu-ibu banyak utangnya? Karena dia melebihi rezekinya. Misal, jilbab, tak 20. Mau dia apa jilbab 20? Nah satu je kita pakai kalau keluar ki. Iya toh? Bu, kalau keluar ki, kita pakai jilbab 5. Pakai mungkin bilang orang gila. Iya toh? Nah, kenapa dia mengutang? Karena selera hidupnya. Gajinya suaminya cuma 5 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Maka berutang, pinjol. Ya. Wara. Apa itu? Mampu menjaga dirinya dari hal yang subhat. Orang yang berpuasa, jangankan yang haram, yang subhat saja dia mampu tahan. Dan yang keempat, ya yakin bahwa apapun dan dimanapun pasti Allah tahu. CCTV, mati lampu tidak bisa difungsikan.
CCTV keluar kok dari jangkauannya pasti tidak nampak. Tapi ada CCTV-nya Allah. Namanya Raqib dan Atid. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kemarin ceramah rasa-rasanya banyak sekali yang tertunda karena mau bertanya. Nah, sekarang kita buka lagi sesi tanya jawab. Atau ada yang mau menjawab, saya yang bertanya. Ah, tidak ada. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Kan libur jorang ini toh? Libur toh? Hari Ahad, amang ini biar sampai jam 9 bisa ji. Sampai nak busa-busa kali pak. Ayo, siapa? Ibu-ibu dulu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Yang di luar? Oke, kalau begitu biasa anak muda cepat. Ada mau bertanya? Ah, itu yang dari tadi Subang. Mangga. Garut. Mangga. Kalau misalnya sedekah ke keluarga, Sedekah kepada? Oh, bagaimana hukumnya? Halal dan itu lebih baik. Misal, kan namanya itu rezeki tidak bersaudara. Ya, tidak bersaudara itu rezeki. Ada orang kakaknya kaya sekali, adiknya miskin. Kenapa? Karena waktu sekolah ini adiknya panrasu-rasu. Toh, kakaknya menderita dan tangguh, akhirnya dia sukses, adiknya jadi pagana-gana. Bolehkah kakak memberi sedekah kepada adik? Boleh. Bahkan lebih utama. Supaya apa? Supaya tidak menjadi fitnah. Wih, kayak namamu baru adiknya miskin. Nah, itu fitnah jadinya. Yang kedua, supaya saudara tidak menjadi beban orang lain. Maka, punten. Ada lagi? Ada lagi? Nah, silakan Pak. Zakat, ya. kalau misalnya saya punya piutang ke budi, misalnya 200 juta, Ya. apakah yang 200 juta itu dikeluarkan zakatnya? Tidak. Yang dikeluarkan yang kita miliki mutlak. Jangankan utang, ya. Saya punya uang. Itu tadi kan Bapak bilang utang. Hah? Piutang. Selama Bapak belum kuasai itu belum. Misalnya Bapak punya uang 100 juta, nah pinjangi orang, tidak dikeluarkannya itu 100 karena tidak dalam penguasaan Bapak. Oke? Nah, ada lagi? Ya, silakan. Iya. Masalah kalau kita, contoh kalau saya punya anak angkat, Ya, anak angkat. sama anak angkat saya ini perempuan. Ya. Terus dia kawin, Ya, nikah. ya nikah. Kalau dia nikah, walinya siapa? Apakah ibu bapaknya anak angkat itu masih hidup? Hidup tapi tidak tahu lagi tempatnya di mana. Tidak pernah berhubungan lagi. Pertama Bapak harus tahu dulu. Upayakan tahu dulu, cari dulu. Misalnya bulan depan dia mau menikah. 1 bulan sebelum nikah Bapak cari informasi. Ininya, temannya, ketemu. Bapak tetap wajib minta izin. Kalau dia bilang, saya yang mau nikahkan, Bapak tidak boleh nikahkan. Karena bukan Bapak kandung. Tapi kalau dia bilang, sudahlah Pak, karena Bapak yang besarkan anak saya. Meskipun secara lahir ya itu anak saya. Tapi dalam pembinaan Bapak lebih berhak. Biarlah Bapak yang nikahkan, boleh. Tapi selama dia bilang jangan, saya yang harus, tidak boleh Bapak. Makanya ketika Bapak punya anak angkat dan dia sudah dewasa, sampaikan bahwa nak, saya bukan Bapak kandungmu. Saya Bapak angkatmu. Meskipun pahit dan tidak, tapi wajib Bapak sampaikan supaya jelas siapa garis keturunannya. Ya? Pak, cukup? Ya, silakan. Masalah harta warisan bagaimana itu? Harta warisan. Nah, kalau harta warisan, Bapak bisa membuat wasiat kepadanya. Ya, perlakukan dia, kalau Bapak menganggap anaknya, ya sama haknya. Ya? Oke. Pas. Cukup, Midi? Oke. Itu paling jauh. Ibu-ibu tahu. Apa kita mau tanya, Ibu? Soal yang tadi saja dah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari? Kenapa ndak bilang Ibu? Ambil itu baju ah. Ya. Aku bilang tadi katanya ya. Oke Bu, yang kita dengar itu Ibu salah. Tidak ada hubungannya syarat sahnya sholat itu apa tadi? Doa, enggak. Hah? Niat, itu rukun sholat satu niat. Tapi niat itu Bu tidak harus diucapkan. Misalnya Ibu sholat duhur, sholli fardad duhri, itu niat bahasa Arab. Ucapkan, boleh. Tidak diucapkan juga tidak apa-apa. Hanya ulama Indonesia dan umumnya ulama Melayu yang mengajarkan itu usalli. Yang lain tidak ada. Maka lihat kita kalau pergi ke tanah suci Bu toh, lihat ke beda orang-orang Arab. Kalau masuk masjid, Allahu Akbar. Silangsungan gitu. Allah. Kalau kita kan lama dulu. Kenapa Lodi? Tuh? Allah. Duduk tanya, kenapa nak jadi sama dengan kulupan niat Ustaz? Ibu, ketika mau duduk, berdiri, ya toh? Ada dalam hati tak mau sholat, itu niat, tidak perlu diucapkan, ya. Nah, memang harus ada niat, tapi niat tidak harus diucapkan. Dah Bu? Terima kasih. Ada lagi? Cukup ini? Ya, cukup mitawa. WhatsApp saja Bu, WhatsApp saja. Oke, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mohon keikhlasan Bapak sekalian mengirimkan suratul Fatihah untuk almarhum bapak saya Haji Abdul Latif bin Syapo. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Syapo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana. Amin. Terima kasih atas kedatangan Bapak sekalian. Saya